Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Asy-Syu'ara. Kisah mengenai dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kemarin kita sampaikan ada doa Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah agar dijadikan buah tutur yang baik bagi orang-orang sesudahnya. Kemudian orang diminta juga sebagai orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Kemarin kita sampaikan, hari kita lanjutkan di ayat yang ke-86 surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kamis 20 Agustus 2020 bertepatan dengan tahun baru Islam Hijriah. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih baik dari tahun yang lalu, insyaallah. Jamaah kaum takwa astagfirullah di ayat yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Dan ampunilah bapakku, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang golongan sesat. Nah, ini Nabi Ibrahim minta ampun kepada Allah untuk memaafkan kesalahan bapaknya. Walaupun dia dicaci, dimaki, dianggap anak durhaka, anak yang tak tahu mengenal balas budi, tapi Ibrahim tetap meminta ampun. Itu sebelum ada perintah Allah di ayat lain di surat At-Taubah yang disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim mengetahui kekafiran bapaknya, maka dia berlepas diri, berlepas diri, mohon ampunan kepada orang musyrik tidak dilakukan. Memohon berdoa untuk dia diberikan hidayah bisa saja dilakukan. Tapi karena masalah musyrik dan tauhid itu kan pilihan. Kalau dia sudah mengetahui dan dia tetap memilih kemusyrikan, sudah tidak ada lagi. Dan Nabi Ibrahim sangat tahu bahwa hubungan yang sejati adalah hubungan akidah, bukan hubungan darah. Karena ketika akidah berbeda, warisan pun berbeda juga. Hukum waris dalam Islam menghilangkan warisan ketika berbeda akidah. Dan ini perlu diingat oleh kita semua bahwa mendidik secara Islam itu salah satunya adalah mengajarkan siapa yang disebut
saudara. Siapa yang disebut saudara itu seperti apa? Jadi kadang-kadang kan kita sering bicara nih, teman jadi saudara, saudara jadi musuh. Sekarang dipertanyakan sama kita, siapa yang disebut saudara? Nah, saudara adalah yang seakidah, yang sama akidah, yang sama-sama menyembah Allah. Ini harus beda. Nah, kalau bersatu dua hal antara darah dengan akidah, wah itu kuat banget itu ikatannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya saudara itu adalah orang mukmin, bersaudara. Kal jasadil wahid, seperti tubuh, satu tubuh. Kalau ada yang sakit, ada yang berat melakukan sesuatu, ataupun ada yang dalam tertimpa masalah musibah, mestinya orang mukmin yang lain, orang muslim yang lain itu merasa juga gitu. Jangan biarin, bahkan syukurin. Kadang-kadang kan begitu, biarinlah nih. Kalau ada orang anak nih, ada anak nangis saja, ada anak nangis. Coba dicek itu, jangan cuma bukan suara anak kita gitu. Lah, kalau dia anak orang tapi berbahaya ya kita tolong gitu. Misalnya dia jatuh berdarah-darah, bukan anak kita, suaranya bukan anak kita. Enggak begitu, mestinya kita lihat siapa itu. Jangan-jangan berbahaya. Ini kan kadang-kadang karena bukan anak kita, jadi didiemin aja gitu. Padahal itu sesama muslim itu, bersaudara. Itulah yang terjadi di ketika orang tabrakan, ketika orang kecelakaan ya. Biarin aja. Kalau kita bisa bantu, kenapa nggak kita bantu gitu? Masalah urusan kita lagi ada urusannya, Allah juga punya urusan gitu ya. Mudah-mudahanlah dengan cara kita membantu saudara kita, Allah akan angkat kesulitan kita. Kembali lagi kepada ayat bahwa Nabi Ibrahim meminta ampunan, walaupun itu tidak seakidah. Itu sebelum ada perintah untuk dilarang memohon ampunan pada orang musyrik. Termasuk Nabi Muhammad SAW, dia ingin supaya Abu Thalib, pamannya yang membela dia, bertahun-tahun membela ponakannya yang menjadi nabi ini, tapi dia memilih jalan yang berbeda ya. Salah satu sahabat pernah meminta doa kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, doakanlah ibu ya. Dia orang musyrik, minta didoakan. Nabi kemudian mendoakannya dan ibunya masuk Islam. Sekali lagi kita sampaikan bahwa yang disebut saudara itu yang seakidah ya. Jadi ketika ada saudara kita yang kesulitan, itulah saudara kita, itu ajak dia atau bantu dia gitu. Makanya jangan aneh ketika ada orang-orang berbondong-bondong membantu saudaranya yang sedang kesulitan, lagi perang lah, lagi kena bencana dan sebagainya. Itu bagian dari apa? Wujud bahwa kita bersaudara sesama iman ya. Bukan karena dilahirkan dari rahim yang sama, dari kampung yang sama, bukan. Karena iman itu pilihan ya. Jemaah kampung takwa astagfirullah. Ayat selanjutnya, ini ayat yang ini juga disampaikan karena minat dhalin. Jadi siapa bapaknya Ibrahim itu adalah golongan orang yang sesat. Dan pasti namanya orang yang menyuruh kepada Allah itu ada tantangan dari mana saja, termasuk dari keluarga. Ayat selanjutnya ayat 70,
yauma yub'atsun, janganlah engkau menghinakanku atau memalukanku pada saat dibangkitkan. Baik yang dibangkitkan orang-orang musyrik maupun orang-orang mukmin. Jangan sampai kita terhina pada saat itu. Ya. Kita ingin juga orang-orang di sekeliling kita menjadi mulia pada saat itu. Karena hari Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan itu adalah hari yang sangat mengerikan. Di berbagai riwayat disebutkan itu bagaimana hari kita dibangkitkan. Pertanyaannya, apakah kita akan dibangkitkan? Balik lagi aja, balik ke pertanyaan. Kita dilahirkan enggak? Dilahirkan. Dari mana kita dulu? Kok tahu ada? Betapa mudahnya Allah membangkitkan kita. Makanya betapa mudahnya juga Allah akan membeberkan dosa-dosa kita. Kemaksiatan kita dibeberkan. Ada CCTV. Kita ngelihat teknologi CCTV aja udah luar biasa. Semuanya bisa kerekam. Ya, apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ingatkan itu. Pohon aja merekam sejarahnya pohon itu. Ya, terutama pohon dikotil yang berakar tunggang. Ya. Kalau dipotong pohon itu, ya, itu kelihatan lingkaran tahun. Ada yang namanya lingkaran tahun, bulat gitu. Ada bulat lagi yang kedua, bulat lagi yang ketiga, bulat lagi terus. Nah itu adalah apa? Sejarahnya pohon itu ada musim kemarau, ada musim hujan. Kalau musim kemarau lingkarannya lebih besar, lebih kecil karena kandungan airnya sedikit. Namanya lingkaran tahun. Kalau musim hujan dia lebih besar. Jadi pohon aja mencatat sejarahnya, mencatat amalnya, mencatat hidupnya itu pohon. Betapa mudahnya Allah mencatat amal kita. Dan hari ketika dibangkitkan itu adalah hari kehinaan atau hari kemuliaan. Cuma dua aja. Kita masuknya yang mana? Ya. Termasuk orang-orang musyrik bapaknya Ibrahim itu masuk di mana? Ya. Dan orang-orang musyrik kafir Quraisy yang diceritakan dalam Al-Quran ini dihadapi dalam Al-Quran. Yang ngaku-ngaku sebagai pewaris Ibrahim. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau membuat aku lemah hina di hari bangkit. Jadi Ibrahim itu begitu dia adalah seorang nabi dan meminta supaya tidak ada kehinaan di waktu hari kiamat. Dia seorang nabi itu minta begitu. Nah kita gimana meminta pada saat itu? Karena di saat itu sudah nggak ada lagi manfaat apapun. Ya. Tidak ada lagi pada saat itu sesuatu yang dibanggakan oleh kita, nggak ada. Cuma dua aja pilihan itu, mulia atau hina. Ya. Kita jadi mulia atau jadi hina. Dan nggak ada yang tengah-tengah itu. Ya, soalnya di akhirat cuma ada dua tempat tuh, surga atau neraka. Nggak ada yang surga ke neraka-nerakaan atau neraka ke surga-surgaan, nggak ada. Makanya pilihannya cuma dua, ngikut jalan Allah atau ngikut jalan nafsu dan setan, cuma dua. Dan itu terbukti dari amal kita. I'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, maka Allah, Rasul dan kaum mukminin akan melihat. Amal aja udah jalan. Kita lanjut. Jemaah kampung tawa Astan rahimahullah, dan siapapun teman-teman yang mendengar dan melihat siaran ini. Mungkin suatu saat siaran ini diputar. Ya. Kembali di ayat. Nah ini ayatnya mengingatkan kita lagi hakikat harta dan keluarga atau anak. Yauma la yanfa'u malun wala
tidak ada manfaat. Harta dan anak, termasuk anak laki-laki atau anak. Pada saat itu nggak ada manfaatnya di hari itu. Punya harta banyak nggak ada manfaatnya. Punya anak begitu pun nggak ada manfaatnya. Harta yang kita bangga-banggakan, mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, misalnya handphone yang kita punya, apalagi motor yang kita punya, televisi dan sebagainya. Hari itu nggak ada manfaat, kecuali nanti dia selanjutnya. Karena pada saat itu manusia sudah hanya mengandalkan amal soleh, sudah cukup. Hanya amal soleh yang bermanfaat pada saat itu. Sudah nggak ada lagi. Gimana? Kan kita kadang-kadang begitu, kita kejar harta. Kalau perlu sholat ditunda untuk mengejar harta itu. Syukur sholat itu masih ada tuh, dia masih mau sholat. Ada yang tidak sholat akhirnya. Gara-gara apa? Saya mengejar harta, mengejar dunia. Apa sih dunia ini? Seorang sahabat Nabi pernah di dalam pemerintahan Umar bin Khattab itu jalan ke Madinah dari sebuah negeri, jalan kaki. Dia cuma membawa sekantung makanan dan kantung air. Badannya kurus. Oh, dia seorang pemimpin, kalau nggak salah gubernur. Badannya kurus, jalan ketika dipanggil sama Umar. Betapa sedihnya Umar ketika melihat salah satu gubernurnya jalan kaki, cuma membawa ompreng gitu ya, bekal makanan sedikit sama air. Kenapa kamu begini, kata Umar gitu. Bukankah ada kuda ataupun kendaraan? Gubernurnya bilang begini, apalah aku inilah, kuda nggak ada yang nawarin ke saya, ya udah saya juga nggak minta. Saya dipanggil sama engkau, Pak Umar, ya saya jalan. Yang saya bawa adalah yang ada di pundakku ini, kata dia. Apa yang ada di pundakku ini? Yaitu seteguk air dalam air minum, ya, dan ompreng, bekal makanan. Itulah dunia bagiku. Tuh lihat, sampai ngomong begitu dia. Itulah dunia bagiku. Apa? Cuma sekedar air minum dan makan. Wah, ini udah makomnya sudah tinggi ya. Tingkatan zuhudnya dia terhadap dunia. Zuhud itu tidak merasa penting ya, terhadap dunia itu tinggi sekali. Seorang gubernur jalan kaki dari satu daerah menemui Umar, hanya membawa bekal makanan seadanya. Oh, ada satu lagi yang dia bawa, tongkat dia bawa. Buat apa? Kalau ada serigala atau apa, dia menghalau pakai. Betapa Islam itu membentuk orang-orang yang qanaah, menerima yang Allah berikan. Orang-orang yang tidak merasa butuh dengan dunia, cukuplah menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya. Ini. Kalau sebagian dari kita kan bawaannya kita kejar aja terus ke dunia tuh. Ya. Udah punya sepeda minta motor rusak wae, pengen yang bagus dikit, naik lagi ya. Dari motor bebek ke motor angsa. Itu contohnya. Dari motor cewek ke motor laki. Supaya apa? Kadang-kadang bukan untuk kebutuhan, kadang-kadang untuk apa? Untuk rame-rame aja. Saya sering lihat tuh beberapa kali melihat sinetron orang yang orang jagoan dan penjahat pakai motor laki gede gitu kan, kesannya sama-sama
bahwa orang baik ataupun orang buruk itu punya motor yang keren gitu. Ya. Kalau untuk kebutuhan wajar lah ya, misalnya motor laki dipakai untuk perjalanan jauh dan itu memang untuk pekerjaan dia yang memang dibutuhkan, ya wajar. Saya bukan menyindir orang yang punya motor laki, ya bukan, tapi kita ingat bahwa jangan sampai itu karena niat mengejar dunia, bukan. Karena hari nanti itu gak ada itu manfaatnya, gak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Bahkan itu bisa menjadi catatan amal yang dipertanyakan. Makanya tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Nanti akan ditanya kenikmatan kita. Kita tuh ditanya. Ini termasuk saya nih, megang handphone terus ada apa sih? Ada handphone, ada mic, sehat dan sebagainya. Nanti handphone saya itu ditanya, itu handphone dari mana? Oh, saya beli dari, uangnya dari mana? Gitu. Oh, saya misalnya bekerja atau apa gitu. Halal atau haram kerjaannya tuh? Gitu. Ditanya. Dipakai untuk apa? Oke. Sumbernya benar lah. Sekarang dipakai untuk apa? Ditanya lagi sama Allah. Tsumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Nanti ditanya itu. Termasuk kita nih yang lagi ngedengerin nih sekarang atau lagi melihat sekarang, ditanya sama Allah. Detik ini jam sekian, jam kalau di Bogor waktu Indonesia bagian barat jam 5:40. Anda melakukan apa? Oh, begini. Anda tahu nggak itu dari mana disampaikan? Ditanya. Sekali lagi, yaumala yanfa'u malu wala, tidak manfaat, termasuk anak. Karena kadang-kadang ada yang membangga-banggakan anak, tapi anaknya tidak bermanfaat buat dia. Ya. Yang mesti dibanggakan di anak itu bukan prestasi sekolah, bukan prestasi angka, bukan prestasi dia beribadah kepada Allah. Itu yang dibanggakan. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita, kawan. Ya kan? Ya, doa anak soleh. Itu kan ada yang prestasi-prestasi ditampilkan. Ya bagus sih untuk memberi motivasi. Mudah-mudahan itu niatnya ya. Mudah-mudahan itu untuk memberi motivasi, bukan untuk ria ya, mudah-mudahan. Karena tipis tuh perbedaan antara ria dengan memberi motivasi kepada orang, tipis. Nabi juga menganjurkan bersedekah dengan berbagai cara. Boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Kalau diam-diam itu untuk menjaga apa? Menjaga kita dari ria. Kalau terang-terangan untuk apa? Supaya memotivasi orang. Boleh juga. Asal niatnya kita memang mengajak orang berbuat kebaikan. Boleh. Cuma jangan berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan nanti isinya nih orang antara sombong dengan mengasih tahu orang kan tipis bedanya. Itu yang bangun ya, ataupun anak atau anak laki-laki. Karena itu dibangga-banggakan. Ya. Kita akan bangga ketika Allah itu ridho dengan anak kita. Itu mestinya. Ya. Ketika Allah ridho dengan anak kita, itu yang mestinya kita bangga. Kemudian dia ada ininya nih. Tadi kan tidak bermanfaat ya. Anak dan harta itu nggak ada manfaatnya. Ayat selanjutnya ada. Ya. Ayat selanjutnya adalah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi harta dan anak itu nggak ada manfaatnya kecuali datang dengan hati yang selamat, hati yang terikat pada Allah. Berarti harta dan anaknya, ya, harta dan anak yang dia miliki, harta dan anak yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu masuk. Dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang nggak ada iri dengki, ya.
hati yang lembut. Ini kan kita salah ngomong sedikit bacok lah, salah ngomong sedikit ribut, salah ngomong sedikit. Nauzubillah min dzalik. Ini saudara kita sama muslim, ya. Saudara sesama muslim, sesama menyembah Allah. Mestinya hatinya juga bersih kita. Nggak ada dengki dengan tetangga, nggak ada dengki dengan orang lain. Ya. Kan memang setan tuh luar biasa itu ini kita. Tuh kan dia ngomong begitu kan, tuh kan dia punya gituan kan, macam-macam. Ya. Sekarang apa sih yang diharapkan dari kita? Yang kita harapkan adalah kita bisa bersama-sama masuk surga, kan itu. Saya mah nggak mau tetangga saya masuk surga. Harus minta supaya Allah memasukkan dia ke surga, sama seperti kita minta kepada diri kita, ya. Sehingga kita menjadi jamaah muslim yang bahu membahu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kadang-kadang punya sedikit petatang-petenteng, akhirnya sensitif, ya. Kalau tetangga ngomong sedikit disangka ngomongin dia, padahal belum tentu gitu. Makanya ada adab-adab nih, ya. Nabi melarang ketika 3 orang, ini kita harus tahu ya adab-adab ini. Ketika 3 orang ngobrol, lalu yang 2 orang bisik-bisik. Ini kalau di Facebook kelihatan ini saya, apa namanya, jari saya. Kalau ada 3 orang ngobrol, lalu yang 2 orang bisik-bisik, itu dilarang, nggak boleh itu. Yang 2 orang bisik-bisik itu, 1 orang ditinggalkan, dilarang. Orang yang 1 orang kita akan mikir, ini ngomongin siapa? Jangan-jangan ngomongin saya, nggak boleh. Sampaikan aja. Ini kan kadang-kadang kita begitu, bisik-bisik di belakang. Ya. Kita ingat dulu waktu di surat An-Nur kita sampaikannya tentang masalah betapa mudahnya lisan kita keluar, padahal itu berat bagi Allah. Betapa mudahnya lisan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, bahkan itu berat bagi Allah. Bagi kita ringan, tapi bagi Allah berat, karena itu menghancurkan kepribadian orang. Jadi kita harus latihan gitu. Makanya kadang-kadang ya, kalau saya ngobrol nih sama teman-teman, kemudian ada yang diomongin orang, itu langsung saya geser tuh. Kita ngomongin kebo aja, kebo dah. Gitu. Atau kita ngomongin apalah. Nah teman-teman harus begitu. Ketika ada sesuatu yang kira-kira ngomongin yang nggak benar, ngomongin orang lain nggak benar, itu geser, alihkan. Kalau nggak sanggup, kitanya keluar, jangan diam di situ. Alihkan. Ayo kita ngomongin apa nih kira-kira aneh, anak-anak pada sekolah begini, kira-kira apa kesulitannya ya? Jadi ketika kita datang kepada siapapun, kepada kumpulan apapun, ketika kita keluar dari kumpulan itu, orang akan ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang best, itu yang terbaik tuh. Bukan ketika datang kita tambah ngomporin orang berbuat gak benar. Ketika kita datang, siapapun itu, atau ketika orang ngumpul datang ke rumah kita, yang kita lakukan adalah orang akan mendapatkan ingatan supaya beribadah kepada Allah. Nah itu yang best. Bukan malah jadi ngomporin yang gak benar atau berbuat sesuatu yang maksiat dan sebagainya. Mudah-mudahan kolbun kita adalah kolbun salim, kolbun yang selamat, kolbun yang bersih, ya. Senantiasa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.